Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram akan mempresentasikan tentang turbin dan mesin pendingin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Gipari dan di sebelah saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Arif Akbar. Saya akan menjelaskan tentang mesin pendingin. Kemudian di sebelah saya, perkenalkan nama saya Abi Rizky Fianda dan saya akan menjelaskan tentang cara kerja dan pengujian kinerja dari mesin pendingin. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang turbin air. Kita mulai dari pengertian dari turbin air. Turbin air merupakan perangkat yang berfungsi mengubah energi potensial dari air menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini kemudian dikonversi menjadi energi listrik melalui generator. Turbin air mulai dikembangkan pada abad ke-19 hingga kini digunakan secara luas untuk membangkitkan listrik tenaga air. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari turbin air. Yang pertama, turbin impuls. Turbin impuls merupakan jenis turbin air yang bekerja dengan mengkonversi seluruh energi air termasuk energi potensial, tekanan, dan kecepatan menjadi energi kinetik untuk memutar turbin dan menghasilkan energi mekanik. Selanjutnya yaitu turbin Pelton. Turbin Pelton juga dikenal sebagai turbin impuls, turbin dengan tekanan konstan atau turbin pancaran bebas karena tekanan air yang keluar dari nozzle sama dengan tekanan atmosfer. Selanjutnya yaitu turbin turbo. Turbin turbo dapat beroperasi pada head 30 sampai dengan 300 meter. Seperti turbin Pelton, turbin turbo merupakan turbin impuls tetapi sudutnya berbeda. Pancaran air dari nozzle membentuk sudut pada sudut 20 derajat. Selanjutnya turbin cross flow. Turbin cross flow yang juga dikenal sebagai turbin Michael Benke sesuai dengan nama penemunya dan terkadang disebut turbin Osberger dari perusahaan pembuatnya, merupakan salah satu jenis turbin impuls. Turbin ini dapat beroperasi pada rentang debit air antara 20 liter per detik hingga 10 meter per kubik per detik. Selanjutnya yaitu turbin screw. Turbin screw merupakan kebalikan fungsi dari pompa screw yang ditemukan oleh Archimedes lebih dari 21 abad lalu. Awalnya Archimedes menciptakan pompa ini untuk mengeluarkan air dari kapal, kemudian mengembangkannya untuk menaikkan air dari sungai. Saat ini prinsip kerja pompa screw tersebut dibalik untuk menghasilkan energi listrik melalui turbin screw. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, turbin reaksi. Turbin reaksi adalah jenis turbin yang mengubah seluruh energi air menjadi energi kinetik dan merupakan yang paling umum digunakan. Bilah turbin ini memiliki bentuk khusus yang menyebabkan tekanan air menurun saat melewati bilah, sehingga menghasilkan gaya yang memutar runner atau bagian yang berputar. Runner turbin reaksi sepenuhnya terendam dalam air dan berada di dalam rumah turbin. Turbin Perancis. Turbin Perancis merupakan jenis turbin tekanan lebih. Sudutnya terdiri dari atas sudut pengarah dan sudut jalan, yang keduanya terendam dalam air. Yang kedua yaitu turbin Kaplan. Turbin Kaplan adalah jenis turbin tekanan khusus dengan bilah runner yang sedikit dan belokan yang kecil. Bilah runner dapat diatur posisinya sesuai dengan tinggi jatuh air sehingga cocok untuk PLPA di aliran sungai. Yang ketiga yaitu kriteria pemilihan turbin. Yang pertama, berdasarkan kecepatan spesifik. Kecepatan turbin yang diteruskan generator sangat bergantung pada jenis turbin dan kondisi head. Misalnya pada sistem transmisi langsung direct couple antara turbin dan generator di head rendah, turbin reaksi seperti propeller dapat mencapai putaran yang sesuai. Sebaliknya, turbin Pelton dan cross flow berputar dengan kecepatan rendah sehingga tidak cocok untuk sistem tersebut. Yang kedua, berdasarkan head dan debit. Ini pun dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu head bersih. Head bersih adalah
selisih antara head ketinggian kotor dengan head kerugian di dalam sistem perpipaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersebut. Head kotor atau gross head adalah jarak vertikal antara permukaan air sumber dengan ketinggian air keluar saluran turbin atau tail race untuk turbin reaksi dan keluar nozzle untuk turbin impuls. Yang kedua yaitu kapasitas aliran atau debit. Debit aliran adalah volume air yang mengalir melalui suatu area dalam suatu waktu tertentu. Debit ini biasanya diukur dengan mengamati tinggi permukaan air sungai menggunakan alat khusus dan pengukuran dilakukan secara rutin, misalnya setiap hari. Dan yang ketiga yaitu besarnya nilai efisiensi. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama nilainya 0,8 sampai 0,85 untuk turbin Pelton. Yang kedua nilainya 0,8 sampai 0,9 untuk turbin Francis. Yang ketiga nilainya 0,7 sampai 0,8 untuk turbin cross flow. Dan yang keempat yaitu nilainya 0,8 sampai 0,9. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai turbin air, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan untuk bab berikutnya, yaitu sistem pendingin. Untuk pengertian mesin pendingin itu adalah mesin yang berfungsi memindahkan panas dari temperatur rendah ke temperatur yang lebih tinggi dengan bantuan kerja dari luar, sehingga menghasilkan proses pendinginan. Mesin ini biasanya menggunakan siklus kompresi uap, di mana refrigeran menyerap panas pada evaporator dan melepaskan panas pada kondensor. Adapun komponen utama pada mesin pendingin ini, yang pertama yaitu kompresor. Kompresor adalah komponen utama dalam sistem pendingin yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan dan suhu refrigeran, sehingga refrigeran dapat menyerap panas dari lingkungan dan mendinginkan ruangan. Kompresor bergantung pada sistem pendingin karena fungsi yang vital untuk menggerakkan refrigeran dan menghasilkan udara dingin. Kemudian komponen yang kedua yaitu kondensor. Kondensor adalah komponen dalam sistem pendingin yang berfungsi untuk membuang panas dari refrigeran, sehingga refrigeran yang semula berbentuk gas bertekanan tinggi berubah menjadi cair. Proses ini terjadi melalui kondensor. Proses ini terjadi melalui kondensasi. Kemudian yang ketiga yaitu katup ekspansi. Katup ekspansi adalah komponen paling penting dalam sistem pendingin yang berfungsi untuk mengatur aliran dan menurunkan tekanan refrigeran sebelum masuk ke evaporator. Katup ini memungkinkan refrigeran cair bertekanan tinggi dari kondensor berubah menjadi refrigeran bertekanan rendah dan suhu rendah yang siap menyerap panas di evaporator. Kemudian evaporator. Evaporator pendingin adalah komponen dalam sistem pendingin yang berfungsi untuk menyerap panas dari ruangan atau benda yang diinginkan sehingga suhu sekitarnya menurun. Proses ini terjadi ketika refrigeran atau zat pendingin yang bertekanan rendah dan suhu rendah menguap di dalam evaporator. Adapun cara kerjanya yaitu kompresor AC menerima gas refrigeran bertekanan rendah dari koil evaporator. Gas ini berbentuk gas dan berada pada suhu yang rendah. Kemudian kompresor memampatkan gas refrigeran menggunakan piston atau baling-baling yang berputar sehingga meningkatkan tekanan dan suhunya secara signifikan. Kemudian dari kondensor, melalui kumparan-kumparan kondensor, cairan tersebut akan melewati yang namanya katup ekspansi. Di sana akan terjadi penurunan suhu serta tekanan. Kemudian dari katup ekspansi tersebut, fluida tersebut akan menjadi cairan yang bercampur gitu ibaratnya. Kemudian dihantarkan melalui evaporator. Nah, evaporator yang bersuhu dingin itu akan menarik hawa yang panas pada ruangan tersebut. Kemudian dibawa kembali ke kompresor lagi dan siklus tersebut akan berulang. Sekian materi yang kami sampaikan. Mungkin untuk terkait
perumusan atau penjelasan terkait siklus-siklus tersebut akan dijelaskan oleh kawan kami berikutnya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari sebuah siklus atau mesin pendingin. Dan ini adalah skema atau susunan daripada mesin pendingin, dan jika kita melihat ada garis arsiran di sini, garis ini menunjukkan bahwa area yang di bawah garis ini adalah area dengan temperatur dan tekanan yang rendah, dan area yang di atas sini adalah area dengan temperatur dan tekanan yang tinggi. Pada siklus pendingin, fluida yang berupa refrigeran masuk ke kompresor pada titik 1, dan kondisi fluidanya itu adalah gas, dan fluida itu kemudian dikompresi di kompresor untuk menaikkan tekanan dan suhunya. Dan setelah itu fluida yang keluar dari kompresor dan yang berada di titik 2 ini kondisinya berada dalam superheated gas, dan kemudian masuk ke dalam kondensor, dan karena fluida yang masuk ke dalam kondensor ini suhunya sangat tinggi dan tekanannya juga tinggi, maka terjadi pembuangan kalor atau pembuangan panas dari kondensor ke lingkungan sekitar. Dan biasanya juga di kondensor ini terdapat fan atau baling-baling yang berfungsi sebagai konveksi paksa untuk membantu mempercepat proses kondensasi. Dan setelah dikondensasi, fluida kerja atau refrigeran yang tadinya berupa gas yang super panas berubah menjadi cair atau mengembun, dan pada titik 3 ini kondisi fluidanya adalah cair, tapi masih dengan temperatur dan tekanan yang sangat tinggi, walaupun temperatur dan tekanannya tidak setinggi pada saat dia keluar daripada kompresor. Dan setelah keluar dari kondensor, fluida kerja masuk ke dalam katup ekspansi, yang dimana katup ekspansi ini berfungsi sebagai penurun tekanan. Dan karena tekanannya turun, maka temperaturnya juga ikut menurun, sehingga fluida kerja yang berada di titik 4 ini kondisinya adalah campuran antara cair dan gas. Dan kemudian fluida kerja yang di sini, fluida kerja yang berada di titik 4 ini masuk ke dalam evaporator. Dan karena sebelumnya suhu daripada fluida kerja ini sudah diturunkan, maka di sini suhu di evaporator ini kondisinya lebih rendah daripada suhu yang ada di lingkungan, sehingga panas yang ada di lingkungan dihisap atau masuk ke dalam evaporator, sehingga inilah yang menyebabkan ruangan bisa dingin. Dan karena fluida yang berada di evaporator ini sudah menghisap atau menyerap panas yang ada di dalam lingkungan sekitar, maka untuk menjaga siklus ini tetap berjalan, maka fluida yang ada di sini itu dialirkan lagi ke kompresor, dan begitu seterusnya. Dan pada saat keluar dari evaporator, kondisi fluidanya itu dalam kondisi gas, karena sudah digunakan untuk menyerap panas yang ada di lingkungan pada saat dia masih di evaporator. Saya akan menjelaskan terkait pengujian kinerja pada sebuah sistem pendingin. Dan yang pertama adalah QL atau kalor pada evaporator. Dan rumusnya adalah laju aliran massa atau M dot dikali dengan H1 min H4. Dan jika ada yang bertanya kenapa kok H1 min H4, dan itu karena evaporator sendiri berada di antara titik 1 dan titik 4. Oleh karena itu rumusnya adalah M dot dikali dengan H1 min H4, atau output daripada evaporator yang berada di titik 1 dikurangi dengan inputnya,
ya inputnya yang saat berada di titik 4 ini. Dan yang pengujian yang kedua adalah QH atau kalor pada kondensor. Dan QH sendiri dirumuskan dengan M dot dikali dengan H2 min H3 atau pada posisi inputnya dikurangi dengan outputnya. Dan untuk selanjutnya adalah kerja dari sebuah kompresor yang ini, dan rumusnya sendiri adalah laju aliran massa atau M dot dikali dengan H2 min H1 atau output daripada kompresor ini dikurangi dengan inputnya yang ada di titik 1. Dan untuk selanjutnya adalah perhitungan COP atau coefficient of performance, yang dimana COP sendiri itu adalah seberapa kinerja sebuah sistem, yang dalam hal ini adalah sistem pendingin. Dan di sini kami membagi menjadi dua, yaitu untuk mesin pendingin dan untuk mesin pemanas. Dan jika di negara tropis seperti Indonesia ini, yang biasa digunakan adalah di sini untuk mesin pendinginan. Dan untuk mesin pendingin sendiri COP-nya adalah QL dibagi dengan kerja daripada kompresor, atau jika diuraikan lagi QL itu sama dengan M dot dikali H1 min H4, dan kerja dari kompresor adalah ya seperti ini, yaitu M dot dikali dengan H2 min H1. Dan karena di sini terdapat dua M dot di atas dan di bawah, maka kita bisa coret saja seperti ini, dan tersisa H1 min H4 per H2 min H1. Dan untuk mesin pemanas COP-nya adalah QH dibagi dengan kerja dari kompresor, di mana QH sendiri sudah dijelaskan sebelumnya di sini, yaitu M dot dikali dengan H2 min H3. Dan mungkin itu saja penjelasan tentang uji kinerja yang biasa dilakukan pada sistem pendingin. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin untuk presentasi kami cukup segitu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Arif Akbar, dan di samping saya ada Gifari, dan di samping saya ada Abi Rizky, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan ucapan yang kami lakukan selama kami melakukan video tersebut.